Kan sih, bukan cuma Apa? hotel. Sebenarnya semua agama itu membingungkan. Kan? Temanya tulis Oten bingung dengan Bibel, dia pukul rata semua. Nggak nyambung masalahnya kalau ngomong Loh, sama dia ini. Jana, Itu masalahnya memang nggak kan nyambung. begitu. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-temannya. Ya. Oke. Ya, halo. Pak Lodeng, apa kabar Pak Lodeng? Ya, sehat. Katolik apa Protestan? Hah? Apa lo? Katolik apa Pak Protestan? Lodeng? Kristen lah, Kristen. Ya, silakan open cam. Oh, buka ya? Buka ya? Iya, bukalah. Bentar, Pak. Bentar. Yo. Oke. Ada ya? Yo. Sabar sedikit. Sabar sedikit, Om. Saya cari dulu, saya punya kacamata nih. Kacamata aku mau dicari dulu nih. Supaya ganteng ini, supaya ganteng. Ganteng kan? Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana gereja ini sampai orang stroke pun kirim ke Komal. Aduh, opung lagi. Aduh. Ganteng lah kau. Mana ada ganteng stroke. Nah. Inilah buat teman-teman yang di persekutuan para gereja lah. Ini kalau kalian yang muda-muda tidak mau naik ke Komal, artinya orang-orang yang stroke pun naik ke sini. Bagaimana ini? Coba kalau ada. Kami Islam itu punya adab. Lebih baik kalian bilang kami takut lah daripada kami melayani orang seperti itu. Kalau ada apa-apa bagaimana coba? Tidur. Aduh, siapa lagi yang download dia punya TikTok itu ya? Astagfirullahaladzim. Inilah kalian kalau yang muda-muda yang kuat-kuat tidak mau naik. Artinya dikirimlah orang-orang yang seperti itu naik. Ya Allah. Silakan pasien selanjutnya. Janganlah kasih naik orang seperti itu. Bahaya lagi nanti itu. Ya. Pasien selanjutnya. Loading umur berapa? Lebih tua dari Yesus. Dusta manis. Katolik apa Protestan? Nah, turun dia. Dia lagi. Silakan Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya ahlil nar. Lagi di mana? Pulang kerja abangku nih. Oh, pulang kerja. Baru pulang kerja. Oh, siap. Di Pak Pendeta ini di daerah mana Pak Pendeta? Jaksel, Jaksel, Jakarta Selatan. Bagaimana kalau kita ketemu debat offline? Boleh lah. Yang kalah langsung syahadat. Boleh, saya senang sekali kalau ketemu. Serius lah. Serius nih, saya tanya nih. Waktu kapan? Saya ini kita tuh sudah kenal 3 tahun lalu, masa nggak serius ngomongnya. Tapi sampai sekarang nomor tidak ada. Dirimu nggak pernah kasih nomor lah, dosen kamu kayak di Mumbai lupa terus itu. Mana nomor? Oke, saya DM nomor saya sekarang ya. Oke, saya DM. abangku, siap. Oke, saya DM nomor saya sekarang. Siap. Oke. Atau sabar, saya DM ya. Sabar. Kapan ke sini, Bos? Nanti saya traktirin makan itu rica-rica. Tidak, semua kesiapan kamu. Besok atau lusa pun saya berangkat bisa. Bulan ini, bulan depan bisa. Yang penting Masya Allah.
Iya, yang penting cepat-cepat Pak Pendeta sadar kan, maksud saya itu begitu. Abad Bos, jadi 06 copy paste. Oke, dia punya nama saja abad 06 copy paste. Sadis. Sabar ya, sabar. ntar dulu aku mau beli roh. Oke. Saya DM ya. Tepat Tuh, lah ya bos teman-teman. itu. Saya sudah DM dari apa nih? Saya sudah DM dari apa? Dari tahun berapa ini? Saya sudah DM, dia tidak pernah buka-buka DM saya nih. Mungkin masa nggak Nah, pernah kan? buka ya? Nah, ini ketahuan kau. Ketahuan. Saya DM Ini kan ulang ya, waktunya. saya DM ulang nih. Ya boleh lah. Oke, saya DM ulang. Oke, saya DM ulang. Tuh. Nah, sekarang Bapak Dafar turun, Pak Pendeta turun, simpan nomor saya, WA saya baru naik ulang, kita diskusi ngobrol santai. Silakan. Ya. Apanya? Oh ya siap. Ya, turun, buka DM, simpan nomor saya, baru WA saya sekarang, baru naik ulang Baik. kita diskusi. Baik, Kita bosku. atur. Kita Siap. diskusinya di mana? Ya. Oke. Di masjid apa di gereja apa di tengah lautan? Siap abangku. Terima kasih. Ya, Dangke. kita Yo. atur. Ya. Silakan. Turun. Ya, nah begitu kan. Gampang kan? Kalau jadi kita dakwah lagi sama beliau, kita datangi di mana gerejanya, kita datangi. Ya, dulu waktu saya ditablik kan datang dari rumah ke rumah, sekarang saya pengen datang dari gereja ke gereja. Gitu. Dari gereja ke gereja kita datangi, di mana gereja dia kita ada diskusi di situ. Oke, Gusti. Ya, pasien selanjutnya. Ya, Gusti Dopo. Wih, jangan merokok di depan situ, Bapak. Nanti Bapak kena apa dari TikTok itu. Boleh Bapak merokok, tapi Bapak bersimpan. Saya juga merokok nih, saya bersimpan begini. Silakan Bapak. Bapak dari Katolik ke Protestan, Bapak? Naik untuk apa nih? Bapak Islam apa Kristen? Kristen. Ya, dari Katolik apa Protestan? Katolik. Oke, Katolik ini sopan-sopan. Ini Bapak dari Ambon ke NTT nih? Iya, NTT kakak. Ya, salam kenal, saya dari Maluku Utara, Ternate, terkecil namun terkenal ya. Tuh kan? Bapak sudah disuruh hapus toh? Tuh. Nah, tapi enggak apa-apa, biar saya batalkan saja. Silakan Bapak, apa yang Bapak mau bahas? Ada dikasih naik kah? Bapak naik sendiri, siapa turun? Bapak punya gambar itu, Roh Kudus itu, dia terbang sendiri di atas komal toh? Aduh, kita cuma nonton tadi. Saya mau tanya sama Bapak. Setelah Bapak nonton saya, apa yang Bapak rasakan? Bapak jujur Bapak. Saya tahu orang Timur itu tidak suka berbohong. Saya hanya lihat-lihat saja, aneh saja saya lihat. Apa yang membuat aneh? Manusia jadi Tuhan. Tidak, hanya lihat-lihat saja, saya lihat-lihat. Ya, apa yang Bapak membuat jadi aneh itu apa? Apa yang membuat Tiap jadi aneh? Tiap hari bahas agama, bingung saya lihat. Habis mau kita bahas istri tetangga, kan tidak mungkin. Jangan, tidak boleh begitu. Justru dengan kita membahas agama, begini Bapak. Bapak dengar saya dulu. Siapa gigi asam ini, Sensodyne dicari. Bang, ada lagi gigi asam mau cari Sensodyne, dia beli chip tadi, coba lihat orang NTTP pintar. Ini. Makanya itu Bapak, jangan jadikan manusia jadi Tuhan. Akhirnya salah beli pula. Aduh. Ini. Itu. Kok kenapa disuruh beli Ciptaden, kok beli Mamaiden? Sekalian kok beli sama Paraden? Sensodyne disuruh beli, Sensodyne. Karena gigi ada asam. Itu bisa gigi asamnya. Ganti dulu, ganti yang lain. Itu. Yuk. Bagaimana, Nah, Bapak. Bang? Nah, bagaimana? Bapak, saya mau tanya sama Bapak. Kenapa Bapak masih Kristen? Bagaimana? Kenapa Bapak masih Kristen? Katolik? Ya, kenapa Bapak masih Kristen Katolik?
Sudahlah, yang itu agama satu saja diurus susah, apalagi mau lihat-lihat agama lain, itu saja. Tidak boleh Bapak, di sini kau melintas agama, bukan kau melintas tarik mobil, bukan. Sudah tahu di sini kau melintas agama. Ini ada Bapak Pendeta, dia dari NTT juga. Dia dari NTT juga. Ini. Bang, saya udah WhatsApp, coba lihat di WA. Namanya apa? Coba lihat. Oh iya. Namanya apa? Yafar. Ladusi. Iya, namanya aku kasih nama Bang Loading apa di situ? Coba lihat. Di screenshot coba lihatin, baca dulu biar teman-teman tahu tuh. Loading Itu di dog. WA-nya, di WA-nya. Mantap itu. Kenapa abang benci sekali sama saya sampai kasih nama loading anjing tuh? Nah, kelakuan pendeta nih. Dia pendeta tapi kemarin diusir dari gereja. Waktu di NTT dia di Rote. Oh, dia di Rote. Halo Iya, kakak, dia di Rote. orang Rote kan? Agak keras sedikit, dia punya gangguan pendengaran, agak keras sedikit. Iya, serius Bapak, serius. Dia ada gangguan. Makanya pakai tua. Ya, Kenapa kau tulis sampai kau tulis loading dog begitu, loading anjing maksudnya? Bukan dok, itu namanya menerima kebaikan. Asik. Iya, siap. Dia ini di NTT. Apa Bapak Pendeta, kok NTT di mana? Kupang, ya. Oh, di Kupang, dia di Kupang. Wali kota, Bang. Di wali kota. Oh, di wali kota. Kalau Bapak Dopo di mana? Di Palu. Oh, di Palu. Ini kalau kita orang timur sudah berkumpul begini, orang takutnya mobil masih tunggakan ansuran ini. Semua langsung scrolling, tidak mau nonton lagi nih. Takut mereka punya mobil sasaran nih. Jadi begitu Bapak, di sini kau melintas agama. Di sini membahas tentang apa? Perbandingan agama, begitu. Agama gitu. Islam Oke. Kristen itu yang mana yang benar atau yang mana yang salah. Begitu Bapak. Jadi kalau Bapak naik di sini otomatis Bapak sudah siap berdiskusi atau Bapak mau di Mamboro. Kenapa? Ada yang tanya di Palu di mana? Saya bilang di Mamboro. Oh, Palu di Mamboro. Siap. Jadi Bapak mau berdiskusi apa-apa, kalau tidak saya turunkan dulu ya. Kita cari Kristen lain berdiskusi. Atau Ada Bapak mau pertanyaan ngomong dari apa, abang. omong sudah? Saya bilang susah lah mau mau belajar lagi agama lain, susah lah. Begitu ya. Iya bang, bayangkan pakai bahasa Indonesia saja kita susah untuk menjalankan, apalagi pakai bahasa Arab. Tambah susah Nah, itu bang. Tuh, dengar tuh Pak Pendeta. Tuh, bahasa Indonesia saja susah. Apalagi bahasa Arab. Coba, ini jujuran dari jemaat ini. Bagaimana pendapat Pak Dafar? Coba, sebagai seorang pembimbing teologi Ya itu kan kekristenan. pilihan, jadi bebas. Saya bukan pendeta, jadi bang. Dia bukan pendeta, dia saya tidak bukan mau pendeta lagi. Nah, itu. Saya penroti ya. Penroti. Tapi kalau ada, Aduh, tapi 19. kalau ada orang yang suka menyalahkan bahwa Islam itu tidak benar, Islam itu tidak benar, itu bagaimana menurut Bapak Dopo itu? Kalau menurut saya bang, Ini orang urus saja Kristen loh, dia sendiri bilang aja. begitu. Urus saja agama sendiri. Tapi dia bilang agama Islam tidak benar. Kalau mau bilang benar ini susah juga. Soalnya kita juga tidak mengerti. Iya, coba Bapak kasih nasihat sama dia dulu. Saya panggil ini semua ini. Nih. Nah, ini dia orang ini. Dia orang timur juga dia ini. Dia orang NTT juga dia ini. Wih, kita ini semua kita 4 orang ini kalau kita main film ini kita peran cuma 2. Kalau bukan tabrak lari berarti debt collector. Ini Bapak, ini dia Bapak. Ini apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Bapak Gusti Depo, beliau mengatakan bahwa agama yang bahasa Indonesia saja susah dijalankan, yaitu Kristen. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai kekristenan yang orang yang punya ilmuwan di dalam kekristenan? Gitu. Enggak susah. Kita di
Kristen Enggak susah, Pak. susah. Kau punya suara kecil, ITG. Kau punya suara kecil. Kita nggak susah. Kristen itu Enggak susah. Bapak bilang susah. Ini tanya sama Bapak di atas. Begini, mengapa kitab Kristen itu diterjemahkan dengan berbagai bahasa? Karena apa? Keselamatan di dalam kekristenan itu bersifat universal. Dengar tuh Bapak. Injil itu untuk semua bangsa, maka ada diterjemahkan ke bahasa Melayu, diterjemahkan ke bahasa Spanyol, ke bahasa Inggris. Karena apa? Konsep keselamatan di dalam kekristenan itu untuk semua suku, kaum, dan bahasa. Nah, mengapa? Ketika sampai di Indonesia dia menjadi bahasa Indonesia, karena memang untuk orang Indonesia, gitu loh. Oh iya. Orang Nah, Indonesia, begitu dia konsepnya. Oke. Nah, kau mute dulu. Kau punya apa itu? Noise kali itu. Oke. Nah, sekarang Bapak Gus di Depo, saya mau tanya sama Bapak. Ketika Bapak di Indonesia nih, Bapak lagi ibadah. Tiba-tiba Bapak pendeta dia di gereja, dia buka kitab, terus dia baca. Marilah sama-sama kita membaca firman Tuhan. Lukas 1 nomor 31. Ya. Nah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Itu Lukas 1 nomor 31 bahasa Indonesia. Bapak paham karena itu bahasa Indonesia. Nah, satu ketika Tuhan izinkan tiba-tiba Bapak di India. Bapak mau beribadah di India. Nah, di India juga mau ada terjemahan. Nah, dibuka Bible India, bahasa India terus dibaca sama Bapak pendeta. Nah, katumbar jahe, onmo ortodos to pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, hano manehi sehotahe. Nah, Bapak paham tidak? Coba. Begitu sabar. Begitu Bapak pergi ke Thailand, dibuka sabar. Ada persoalan. Iya, sabar. Iya, ini kamu sudah bikin persoalan ini. Tidak mau gantian ngobrol. Ini sudah ada persoalan ini. Sabar. Begitu Bapak pindah ke Thailand, sampai di Thailand dibuka lagi Bapak pendeta kitab yang Thailand. Terus dibaca sama Bapak pendeta, napoilai sila pola lalakap. Napoilai selangkangan kap. Sawadikap. Nah, bagaimana Bapak Dopur mau paham itu coba? Bapak Dopur paham tidak Bapak? Bapak Dopur, paham tidak? Dengar dulu. Yang saya maksudkan tadi adalah yang pakai bahasa Indonesia saja saya susah menjalankan, apalagi saya mau belajar lagi Islam bahasanya pakai Arab, begitu. Nah, maksud kalau saya. kita bahasa Arab, Pak, kalau kita bahasa Arab, dengar, kalau kita bahasa Arab, ketika saya di Indonesia, sabar, ketika saya di Indonesia saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ketika saya ke India, saya sholat di India, bacaannya sama, Al-Fatihahnya sama seperti saya baca di Ternate. Begitu saya sampai di India, bacaannya tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu saya ke Jepang, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabar, itu sama. Gimana kalau Bible, Bapak? Ketika Bapak di Indonesia, dibaca Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu Bapak ke Jepang, dibuka Bible di Jepang. Oh, arigato. Lato. Ah. Paham apa Bapak coba? Ayo. Sabar. Berarti kitab suci kalian ini terjemahan di atas terjemahan. Sabar, saya tanya dulu, jujur dulu. Sabar, jujur dulu. Zaman dulu. Sabar. Gantian dulu. Berarti kitab suci kalian ini terjemahan di atas terjemahan. Maksudnya terjemahan di atas terjemahan apa? Kan kamu bilang ada terjemahannya. Loh, kan memang untuk semua kaum dan bahasa. Contoh begini, kalau keselamatannya untuk orang Thailand, tentu harus pakai bahasa Thailand dong. Nah, ketika kamu berada di sabar. Ketika kamu Oke, sabar. Ketika kamu berada di sabar gantian. Ketika kamu berada di Thailand dan mereka memakai bahasa Thailand. Ini, cerdas. Iya, sabar. Ketika kamu berada di Thailand dan mereka pakai bahasa Thailand, kamu paham tidak? Allah tidak dibatasi dengan bahasa. Makanya Saya tidak tanya itu. Fokus pertanyaan saya. Sabar. Gantian satu-satu.
Beda. Ketika kamu di Thailand Nah, dari- dan mereka sabar Bapak, sabar Bapak Depo. Bapak Depo Ya, sabar. dari tadi host omong terus, sekali-sekali kita omong. Iya, saya tanya sama dia. Ketika Bapak Depo di Sudah. Thailand, sabar dulu. Ketika Bapak Sudah Depo dari di tadi Thailand, host bicara terus. Jangan kira terlalu bicara. suka mereka. Iya, saya selesaikan dulu. Ketika Bapak Depo di Thailand Sudah, dan dari mereka tadi- pakai dari bahasa tadi analogi Thailand. itu sudah kita dengar. Iya, Analogi itu sudah kita dengar. pertanyaan saya, Bapak Depo paham tidak kalau mereka pakai bahasa Thailand? Saya sudah bilang bahwa kita Sabar, paham melaksanakan tidak? lagi pakai bahasa Indonesia. Tidak, saya Betul, tanya ini. ketika kalian, Bukan iya ketika, terjemahan sudah canggih sekarang. Wih. Ah, Nah, satu-satu ini, Mulai. satu-satu turun. Ketika Bapak Pendeta masuk di gereja Thailand, mereka pakai bahasa Thailand. Pak Dafar tidak tahu. Pak Dafar tidak tahu bukan berarti Pak Dafar bodoh, tetapi Pak Dafar tidak belajar bahasa Thailand. Benar tidak? Begitu sama juga. Ketika ada orang Islam yang belum hafal bahasa Arab, berarti bukan dia bodoh, tetapi dia belum belajar bahasa Arab. Kalau dia belajar bahasa Arab, anak kecil-kecil anak yang umur 8 tahun, Pak Pendeta, pintar sekali bahasa Arab itu di kampung Arab itu. Betul, banyak. Banyak toh. Karena dia kenapa? Karena dia Belajar. Bukan berarti lihat dari konteks agamanya. Ini lagi sudah berbulu atas bawah, bodoh minta ampun. Silakan Pak Pendeta, apa yang mau kita bahas nih? Udah sama ya ini teman-teman yang kemarin seru sama ustadz-ustadz dari Mesir, dari Firaun itu, coba ada nggak? Oh. Biasa diladusin biasa orang-orang timur bagian utara mau Manado utara mau Sulawesi biasa bahasanya buat logatnya kan lucu-lucu, jadi biasa. Jadi tidak kita berdua ini bertemu nih diskusi offline, jadi tidak. Boleh lah, saya boleh. Kalau tidak bisa jawab langsung apa? Jadi bisa jawab gimana mau? Kalau ditanya tidak bisa jawab langsung apa? Muter-muter dalam Bible bisa lah. Iya, kalau tidak bisa jawab langsung apa? Asyhadu? Bisa lah, nggak mungkin. Nggak bisa. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, saya mau tanya sama Pak Dafar ini, saya panggil Pak Dafar sudah. Pak Dafar, apa yang membuat Pak Dafar masih bertahan di dalam kekristenan? Jujur sama saya, atau sudah ada keraguan di dalam kekristenan? Ayo cepat. Tadi dulu bang. Ya, itu proyeknya ya. Ada Apa yang membuat apa yang membuat Pak Dafar ini masih bertahan di kekristenan? Dan apa yang membuat Pak Dafar belum menerima Islam? Coba jujur ini dari hati ke hati ini. Sebelum kita berdua ketemu, karena kalau ketemu langsung saya bawa sarung sama peci. Ya, kalau untuk agama saya mencintai seluruh agama, ya kan. Muslim juga saya, kalau untuk Muslim terutama yang buat saya senang itu apa namanya? Saya kan nggak benci orang ya. Jadi pertama itu Muslim tuh melakukan hal-hal yang istilahnya syariatnya bagus. Ya mau dibilang ikut Semitik seperti orang-orang Yahudi, kayak ini hukum-hukumnya betul. Cuman satu yang saya nggak ikutin dari Muslim itu kan, saya mau percaya Allah yang mana, yang saya tidak kenal, yang kurang saya kenal. Kalau di kekristenan karena Yesuslah sebagai bukti yang nyata, yang mengenal, dan dia salah satu utusan yang dapat untuk dikenal Allah yang sebenarnya yang mana. Dia mengenalkan, kalau harus melalui manusia, maka dia firman itu menjadi manusia agar dapat dikenal. Saya Sabar, kita sambut dulu. Kalau nggak salah kalau Muslim Ya, bilang Nurdin dari Katolik apa Protestan? Dari Kristen. Ya, silakan open cam Pak Nurdin. Ya, silakan Pak Nurdin, dari Kristen apa Pak? Katolik, Protestan, Ortodoks, atau dari mana?
Dari Kristen. Dari Kristen tok begitu. Oh ya. Gimana Pak? Mau tanggapi tema saya apa mau lanjut narasi saya yang tadi atau gimana? Silakan Pak. Tapi suara Anda kecil itu. Narasinya apa ya? Ini kata Pak Dafar di bawah, dia mengatakan di Saya lanjut Kristen dulu. itu. Oh iya. Saya lanjut dulu. Oke, dia lanjut Tadi dulu. Kristen. Kalau di Islam itu Allah tuh betul, Allah tuh satu, betul sekali. Cuman saya karena pertama dari Nabi Muhammad kan saya tidak akui bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Yang kedua, saya ada saksi, istilahnya tidak ada saksi lah. Saya belum masuk ke arah logika sana. Itu Ya. Bang, kalau saya. Tapi Allah yang satu-satunya betul, tidak bersekutu itu sangat bagus. Itulah agama Muslim sama syariatnya bagus. Itu bagus. Cuman kalau karena tidak mengenalnya lewat capa kebanyakan, soalnya pertama saya ada ini, sorry singkat aja, ada Allah di Alkitab, di Quran ada kami, kata kami. Yang kedua kata soalnya Quran pernah menegaskan, bukan soalnya, tapi Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu tidak dipersekutukan. Tapi di samping itu ada kata kami, itu ada Allah juga, itu lebih satu orang tunggal gitu istilahnya gitu. Oke, baik. Saya Itu izin aja sih. jawab ya. Saya izin luruskan begini, Pak. Boleh. Ketika Bapak Pendeta, ketika Bapak Presiden mengatakan begini, kami telah memberikan bantuan ke kampung yang kena musibah. Bapak Presiden mengatakan, kami telah memberikan bantuan kepada kampung yang mendapatkan musibah. Apakah Bapak Presiden banyak atau cuma satu? Betul, itu tentang kami betul. Tergantung konteksnya, itu beda konteks. Iya, saya tanya, apakah Bapak Presiden banyak atau cuma satu? Betul. Satu, kalau bisa. Satu. Kenapa Bapak Presiden pakai kata kami? Menunjukkan apa? Karena mewakili seluruh Dia menunjukkan dia punya kekuasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akhibatu littaqwa." Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Jadi memakai kata kami, itu berarti menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana Bapak Presiden mengatakan, kami telah memberikan bantuan ke kampung itu. Bukan berarti Bapak Presiden itu banyak, Bapak Presiden itu cuma satu. Tetapi dia mengatakan kata kami untuk menunjukkan dia punya kekuasaan. Dia punya menteri. Karena di dalam Islam itu ada malaikat pengantar rizki, ada malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika ada kata kami, berarti menunjukkan kekuasaannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi, Anda mengatakan tidak ada saksi, Bang. Saksi dan menyaksikan itu beda. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah saya berada di kejadian itu sehingga saya mampu bersaksi? Saksi itu adalah ikrar. Begini Bang, Abang tahu kasusnya Jessica kemarin itu, kopi sianida. Nah, mereka mendatangkan saksi ahli dari luar negeri. Pertanyaannya, saksi ahli itu ada enggak? Ada tidak? Di TKP? Selama ini saya tahu nggak ada. Tidak ada. Simpang siur, ya. Nah, tidak ada. Berarti saksi itu bukan berarti dia harus ada di sini. Jadi saksi dan menyaksikan itu sangat berbeda, Pak. Sebagaimana kemarin Jessica dihantarkan saksi ahli ke Indonesia. Padahal saksi ahli itu tidak berada di TKP, tempat kejadian perkara. Tetapi dia bisa menjadi saksi. Ntar saya tanggapi ya. Selanjutnya. Nah, sabar. Ya, itu dulu. Nah, baru yang kedua. Kepahaman Bapak dari mana sehingga Bapak mengatakan di Kristen itu Tuhannya dua? Ulang. Tadi ada sepeda lewat. Kepahaman Bapak dapat dari mana sehingga Bapak mengatakan di Kristen itu Tuhannya dua? Makanya tergantung konteks. Kemarin kalau itu Yesus kan karena berdoa kepada Sang Bapa, berarti Tuhan Yesus sendiri mengatakan Allah Bapa yaitu Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan.
Nah ini. Coba Pak Pendeta jujur, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan, iya sebagai manusianya, tapi kan hakikatnya tetap tidak pernah berubah. Iya, berarti di Matius 11:25 itu Tuhan berdoa kepada Tuhan atau manusia berdoa kepada Tuhan. Manusia berdoa kepada Tuhan. Berarti Sebagai Yesus ini merendahkan manusia atau diri. Tuhan? Manusia dan Tuhan di situ. Berarti ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa, berarti Tuhan juga berdoa kepada Tuhan. Ya, kemanusiaan merendahkan diri di situ untuk berelasi, menunjukkan komunikasi relasi sama Coba Bapa. Kan dia kita dengar. Sabar. Daripada menjalankan Bapak seluruh misi putar-putar. Bapa itu. Iya, daripada Bapak putar-putar, bagaimana tanggapan Pak Nurdin? Apakah di Kristen Tuhannya dua? Satu. Yang satu bilang satu, yang satu bilang dua. Mana yang betul? Ini kata Pak beliau ini bilang dua. Beliau Kristen juga. Yang mana yang salah? Satu lah. Satu Pak. Ini kata Pak Nurdin satu. Bagaimana Pak Dafar bilang dua? Coba Pak Dafar. Coba luruskan dulu Pak Dafar. Mana yang betul? Satu apa dua Pak Dafar? Iya Mbak Fire. Pak Dafar, merajuk dia kan. Satu atau dua, Tuhan. Ya kalau saat ini karena udah kan tergantung kejadian waktu dan di mana itu. Kalau dulu Tuhan Kristen berapa dulu? Bukan dulu, tergantung waktu dan tempat atau kejadiannya apa konteksnya. Oke, Sekarang kejadian di mana? Sekarang Kejadian satu di hanya mana satu. di saat Anda meyakini bahwa Tuhan itu dua? Saat Yesus, ya kan Yesus mengatakan kalau Bapa adalah Tuhan, ya Tuhan, berarti saya harus ikuti dari Bible itu. Berarti Yesus juga Tuhan ketika Yesus mengatakan Bapa Tuhan. Betul, dia Tuhan langit dan bumi, karena dia hanya diberikan untuk Tuhan langit dan bumi. Tuh. Nah, Nurdin bilang satu, Pak Pendeta bilang dua. Mana yang betul? Saya nggak bisa. Nah, kan dia Tadi menyalahkan. udah belajar bahasa Thailand, Arab, udah apa belum? Kalau belum belajar pasti nggak tahu. Nah, Saya tuh. tergantung konteksnya apa. Nah, Ya, coba. kalau di mana? Ya, mute dulu Pak Dafar. Mute dulu, soalnya di situ motor lewat noise. Coba kita dengar penjelasan Pak Nurdin. Bagaimana Pak Nurdin? Kata Pak Dafar harus belajar ini Thailand atau ini. Coba bagaimana itu? Ya, Sema Israel Elohim Ehad. Jadi Tuhan itu satu. Ah, Tuhan satu. Berarti dia ini berbohong. Bagaimana di Kristen Tuhan dua? Yang satu mau hujan, yang satu mau panas. Bagaimana coba? Ini Pak Nurdin narasinya betul. Karena ulangan 6 nomor 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sebagaimana di Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar kan Pak Nurdin kan? Betul. Betul. Nah terus tapi kenapa dia bilang dua? Berarti dia salah Pak Nurdin ya? Nah salah. Berarti Pak Dafar salah. Dan segambar dengan dia. Sama di Quran dibilang baiklah kami. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar gitu. Oke, jadi Tuhan yang di dalam Bible dan di dalam Al-Quran itu sama. Saya nggak mau ke situ sih, karena nanti. Anda tidak mau ke situ, tapi Anda membawa dalil ke situ. Bagaimana Anda ini? Tadi kan Anda mengatakan sebagaimana di dalam Al-Quran, marilah kami menciptakan manusia. Tapi Anda tidak mau ke situ. Nah, kalau Anda tidak mau menyamakan Tuhan di dalam Al-Quran dan Tuhan di dalam Bible, jelaskan Tuhan di dalam Bible. Oke. Nah, sekarang begini. Anda punya Bible situ tidak? Ada. Coba Anda buka Matius 11:25. Coba buka. Matius 11:25. Oke. Kita diskusi santai aja ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Yang penting Pak Pendeta ini Pak bekas pendeta ini dia
punya keimanan dia kembali utuh. Lagi sih loading. Kalau menurut saya agama Tuhan kita tuh sama. Karena Nah, tuh sama-sama sama, Semitik. tuh. Ini dibantah sendiri, sama. Bagaimana Pak Nurdin? Coba. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata dari situ? Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Tuhan yang bersemayam di surga. Nah, terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yesus apa Bapa? Nah, makanya saya jelasinnya Nah. gini. Nah, coba. Nah, yang mana coba? Ini Coba menarik. pakai data Pak ya. Itu hargai gelar saya JMC itu jangan modal congor itu. Saya dapat 3 tahun di Golgota itu. Silakan. Iya. Ya. Ya. Oke, Pastor loading. Jadi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya Nurdin, cuman ada satu Nurdin. Tapi di dalam saya ada roh dan jiwa, which is 3. Tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh bukan roh, roh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh, jiwa bukan roh. Jadi ya ada 3 esensi memang dalam saya. Tapi saya satu Nurdin gitu. Roh Nurdin, jiwa Nurdin, tubuh Nurdin. Tubuh adalah yang kelihatan. Tapi roh adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Waktu kita berdoa atau berbicara dalam hati, kita berbicara kepada roh kita. Kita berbicara kepada jiwa kita. Lalu ngomong sama siapa? Yang ngomong sama roh yang tidak Itu kelihatan. Anda dapat penafsiran itu dari mana? Bisa enggak saya baca di sini? Literasi dari mana Anda dapat itu? Diberikan oleh kekristenan siapa? Bahwa Tuhan itu ibaratnya seperti bahwa Tuhan itu seperti tubuh, jiwa, dan roh begitu. Amanat Agung. Matius. Sabar. Itu penjelasan tentang itu, penafsiran tentang Anda mengatakan bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu Anda dapat dari mana? Soalnya Kejadian kalau di perjanjian sabar, Anda ini lagi nih. Nikmati rokok saya dulu, nanti kita bagian offline. Kalau mau masuk Islam itu jangan dulu ngerocos. Begini Pak, tadi Anda mengutip kejadian berapa? Marilah kita menciptakan apa? Anda mengatakan manusia ini apa? Serupa dan segambar. Berarti manusia ini serupa dengan Tuhan begitu? Iya. Berarti Yeremia 10 nomor 6 hapus. Jadi gini, Tuhan kan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Ya, maksud dari serupa dan segambar itu apa? Ketika manusia punya gigi, apakah Tuhan punya gigi? Oh iya, Berarti Tuhan Anda punya gigi? punya mata, Eh, punya rambut, punya tangan. Sabar, tanya dulu. Pak Dafar, apakah Tuhan punya gigi sama Ya, Allah sendiri menjadi manusia. Nah, Anda sepakat Allah menjadi Allah manusia? sendiri. Pak Nurdin? Bang. Sepakat. Oke. Baca Yohanes 1:14. Kalau Anda Allah sepakat sendiri. kita nih ya. Allah sendiri ya. Kita menjadi sepakat. Oke, kita Lagi. sepakat. Sabar, Pastor. kita sepakat. Saya mau Loading. bulatkan, saya mau kunci nih. Ya, Pastor loading itu ya saya tahu lah dalam dunia perdebatan kita itu diarahkan untuk sepakat dengan apa yang pemateri sampaikan. Tapi kan namanya diskusi itu 2 arah, bukan 1 arah. Jadi tunggu dulu. Bukan manusia itu tidak berarti dia tidak bisa menjadi. Jangan menafsirkan, bro. Bibel Anda saja saya ragu-ragu, apalagi penafsiran Anda. Kalau Anda mau menafsirkan, Anda kasih data. Dari mana tafsiran itu Anda dapat? Gini Pastor. Pastor itu meragukan Bibel karena pastor Muslim. Ya sama. Bukan masalah itu, bro. Saya ini bukan meragukan Bibel, ya. Ya, Bibel Anda itu memang dari dulu kami sudah ragu-ragu, saya sudah ragu-ragu. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi congor kamu. Jadi Ya, sama. ketika sabar Kita dengar juga baik-baik.
bukan Al-Quran. Begini, saya tidak tahu Anda mau ragukan Al-Quran atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang saya bukan urusan tanyakan, saya juga, dengar, nama dengar, Bible. dengar. Ketika Anda mengatakan Allah menjadi manusia, mana datanya? Saya minta datanya mana? Yohanes 1 ayat 1. Sama Yohanes Coba 1 baca Yohanes 1 ayat 1, mana? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Terus? Oke, kita lanjut ya. Wahyu pasal 1. Jauh sekali, belum sampai 14. Apa? Ini kan Anda kan butuh data. Tidak, Yohanes 1:14 kenapa Anda lewatkan? Coba baca. Iya, Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14 kan udah melewati Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dulu, baru dapat Yohanes 1 ayat 14. Iya, betul. Iya, oke. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 apa bunyinya? Oke, saya baca. Semua itu kan bisa dijelaskan. Yohanes 1 ayat 14. Sebentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Sang Bapa. Yang menerima siapa? Enggak Yesus gini. Kristus. Kan bingung kan? Coba satu dulu, coba satukan dulu, coba baik. Ini jangan sampai kalian bertabrakan. Ulang. Baca ayat 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Siapa yang memberi? Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Kedua-duanya. Berarti Tuhan Anda dua? Enggak, satu. Aduh, tuh kan sudah saya bilang kan? Tuh kan Baca sudah ayat saya 3. bilang kan? Baca dulu ayat 3. Ini sudah tidak jujur, tidak bisa lagi. Baca dulu Anda ayat dalam 3. kebingungan. Baca dulu Memang ayat 3. Anda harus banyak belajar. Coba Anda menjelaskan. Saya mau dengar Anda punya penjelasan. Silakan. Oke, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Kira-kira yang menjadikan segala sesuatu siapa? Silakan. Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ayat 3 mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Sang firman adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala sesuatu yang sudah ada. Oke, kita lompat ke Wahyu sebentar. Kita lompat ke Wahyu pasal 1 ya. Saya pelan-pelan aja menjelaskan karena saya tahu namanya kita beda ya. Haluan pasti memang ya sometimes nggak terima apa yang jadi kepercayaan masing-masing orang kan. Tapi saya nggak apa-apa. Wahyu pasal 1 dikatakan di situ bahwa ayat 17. Wahyu pasal 1 ayat 17, mungkin boleh sama-sama buka. Saya bacain. Pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Yesus kasih statement yang sama bahwa Dialah Alfa dan Omega. Artinya Dia itu Tuhan, gitu. Jadi kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena memang Dia Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan melakukan segala sesuatu. Dia menjadi manusia karena itu sudah dinubuatkan bahkan pada saat Kejadian pasal 1, di mana di dalam Kejadian waktu manusia jatuh ke dalam dosa
ya, dan manusia mencabut membuat pakaian dari kulit apa namanya, tanaman, lalu Tuhan menggantikan dengan kulit hewan gitu. Nah di situ sudah dibuat satu perjanjian, bahkan waktu iblis atau si ular tua itu menipu manusia, Tuhan sudah mengadakan nubuatan di situ, akan kubuat permusuhan antara kamu dengan keturunan manusia ini, keturunannya Adam dan Hawa, yaitu Yesus akan meremukkan kepalanya. Penjelasan Anda saya mau dengar di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Itu merujuk kepada siapa itu? Biasa di sini kejujuran Oten itu diuji loh di 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, itu kitab Paulus ya. Terus tadi Anda bawa itu bukan kitab Paulus. Kitab Wahyu, bukan kitab Paulus. Iya. Berarti Anda tidak pakai kitab Paulus. Pakai dong. Ah sudah, baca. Enggak, maksudnya kaget juga Muslim pakai surat Paulus. Iya, pakai karena kita diskusi kan. Kalau tidak pakai ya dihapus saja kan, biar kita tidak usah pakai. Ya, Gitu. Tanpa surat Paulus, Yesus akan bukan Tuhan. Mau kita diskusi tidak usah pakai surat Paulus. Hapus. Sama, Paulus sama Yesus ajarannya sama persis, tidak Nah, ada tuh, yang satu bilang sama, yang satu bilang tidak apa-apa. Mana yang beda? Ya. Coba baca. Yesus tanpa murid-murid tetap Tuhan. Oke. Paulus Oke, baik. Oke, baik. Jadi kita tidak pakai surat Paulus ya. Oke, sepakat kita? Oke. Pada Ferdian dulu. Oke. Saya alihkan kepada Yohanes 1 nomor Yohanes 3:16. Coba Anda baca. Ya, itu mah ayat hafalan. Iya. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, untuk di mana Yesus menjelaskan data ya menurut Yesus ya. Dia Tuhan, bukan saya menuhankan Iya, dia Tuhan, makanya Anda tuhankan kan? Ya. Di mana data mengatakan bahwa dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Yang ada cuma di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dengan diam dulu pada Far. Dengan menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan menurut Yohanes 17:3, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Sementara orang gini data. Saya minta data. Kalau dia memang Tuhan, lah kalau kita bukan dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal mana? Saya butuh data. Iya, dia memang Tuhan. Kalau iya, mana datanya? Anda menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal kan? Mana datanya? Saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Ada datanya. Kisah Para Rasul 13 Yohanes 17:3. Yohanes 5:37. Yohanes 11:42. Yohanes 17:8. 4 ayat. Saya kasih. Saya minta 1 ayat atau beginilah. Carikan saya kalian Kristen ini artinya apa? Pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Semua. Atau semua pengajaran Yesus juga diikuti. Ya. Oke, carikan saya 1 dalil di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bertuhan kepada dia sehingga kalian menuhankan dia. Nah, ini kan permainan kata-kata dalam perdebatan. Ini udah manipulasi perkataan. Tidak tahu apa-apa kau bilang permainan kata-kata. Kalau sudah mentok begitu permainan kata-kata. Saya bermain kata-kata saja kalian pusing, apalagi kalian bermain Tuhan. Ini satu lagi. Orang lagi diskusi, tambah-tambah seperti iklan saja. Kita butuh data di sini, bukan butuh congor. Carikan saya data di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan dia. Sehingga sampai sekarang Kristen tuhankan dia. Ada tidak datanya Pak Pendeta? Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada.
Nah, gugup kan? Gugup kan? Semua demi kamu. Oke, naik, silakan, naik. Semua demi kamu. Oke. Siapa ini? Berbicara itu berlandaskan data. Kita berdiskusi, kita punya kitab masing-masing kok. Anda punya Bible, saya punya Al-Quran. Anda ajak diskusi dua arah. Tapi Anda tidak mau. Silakan Bang, dari Katolik apa Protestan? Ya, dari Katolik Bang, Katolik. Ya, silakan Bang, open cam Bang. Oke, gampang sekali Pak. Abang dari mana? Dari tadi. Silakan open cam Bang. Halo, selamat malam Bang. Abang orang mana? Salam kenal. Mana Anda punya wajah? Ini wajah saya kan. Ajam gimana kabar Bang? Sehat? Dia paling takut hotel. Sehat sekali Bang, sehat. Bukan tanya kamu, ini di YouTube Sehat, tanya Bang. anak saya, bukan tanya kamu. Sejak kapan kamu jadi anak saya? Di YouTube tanya, Ajam gimana Bang? Bukan tanya kamu mau sehat atau tidak, itu urusan saya. Bang, abang punya signal itu. Sudah? Cek. Coba Anda bilang cek 1 2 3. Coba. Jaringan Coba. Bang. Iya, coba Anda Jaringan bilang Bang, cek 1 2 3. Error jaringan. Iya, coba bilang cek 1 2 3. Ngelek loading orangnya susah. Cek 1 2 3. 3 2 1. Tiga dua satu. Nggak boleh Bang, errornya jaringan. Bukan masalah. Turun. Itu kalau tadi error jaringan, yang ini error otak nih di sebelah nih. Ada tidak Pak Pendeta pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 kita baca. Apa bunyinya di situ? Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh. Ini juga terang ini terang ini. Philips juga terang ini. Enggak. Bukan itu yang saya tanya. Di mana data pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya sehingga kalian menuhankan Yesus? Bukan Ya, Yesus itu Yohanes terang 8 atau ayat gelap? 12. Satu aja, Yohanes 8 ayat 12 itu. Yohanes 8 ayat 12 apa bunyinya? Yohanes 8 ayat Yohanes 8:12 apa bunyinya? tadi akulah terang dunia. Yang saya tanyakan Barang siapa di mana yang saya tanyakan di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Bukan saya tanya Yesus ini gelap atau terang, bukan. Oh, itu Cuman nggak ada, nyambung nggak yang oten ini mengatakan satu sama bahwa- lain. Ya itu nggak ada, jarang nggak ada. Nggak ada ayat itu kan? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Tuh Tidak butuh jujur. pengakuan gitu. Begitu, tidak ada datanya. Ada tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Kalau Yesus mengatakan langsung bilang bahwa untuk mengakui dia Tuhan, nggak pernah. Ada tidak Jarang. pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Tapi tidak menolak kalau kita memanggil dia sebagai Tuhan. Kambing juga kalau kita tuhankan dia tidak menolak. Yang saya tanyakan begini, Pak Pendeta, ada atau tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Contohnya, coba contoh kalimatnya, contoh. Astagfirullahaladzim. Pak Ya Pendeta, kan ini kan ikut narasinya loading, harusnya akulah Tuhan gitu. Itu nggak ada. bukan begitu yang saya orang ya.
biar kapok. Pusing dikit lah. Cuma jadi guru tuh nggak mudah itu, didik anak-anaknya itu. Coba panggil dulu. Guru. Ya tetap guru, emang dari dulu udah guru, masa guru harus. Iya, siap. Kira-kira kapan mau syahadat? Sini dulu saya kasih makan rica-rica Manado ada. Babi rica-rica. Bukan beef. Oh. Ntar ya. Tapi rencana kapan mau syahadat? Ya pokoknya ke Jakarta Selatan dulu lah. Masih jauh di sana. Kalau saya ke Jakarta Selatan, langsung ke Masjid Istiqlal. Jauh di situ di Sunda Kelapa dekat Menteng. Ya, dia mungkin doakan saya. Dia mungkin mau syahadat offline. Mau syahadat offline kan? Tidak mau online kan? Reuni. Mau syahadat offline apa online? Ya reuni dikit lah. Oh, reuni dikit. Iya. Tapi nanti di Jakarta Pusat saja ya. Boleh? Pusat boleh, pinggir boleh aja lah, di mana aja. Oke. Doakan teman-temannya, doakan dia karena dia ini kalau jadi Islam luar biasa ini. Dia punya pemahaman itu luar biasa insya Allah. Tapi Pak Dafar sudah sunat apa belum? Sunat lah. Sunat, coba spill. Tapi KTP apa? KTP agama apa? Kristen apa tanda tanya? KTP Jawa. Iya, agamanya apa? Mana aja, Bu, bebas. Bukan KTP yang sekarang yang di Padafar itu. KTP-nya di Padafar itu agamanya apa? Kristen. Tanda tanya apa? Hah? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Oke, siap. Biar saya sekalian urus dia punya sertifikatnya. Sertifikat mualaf ya. Ya. Naik lagi, mana dari Firaun mana kok nggak kelihatan? Bagus ya, betul dari Firaun bagus dari Mesir. Aku tuh loading sebentar. Aku setiap minggu gerejanya di samping kedutaan besar di Mesir. Samping. Jadi kenapa aku bilang Firaun? Karena lambangnya tuh Firaun tuh pas di depannya pintu gerbang. Iya, itu Pak Pendeta kalau pergi gereja itu ada perintah enggak di Bible itu? Ada banyak ada. Di mana itu? Kuduskanlah hari ke-7, kuduskanlah hari Sabat. Hari 7 itu hari berapa? Hari pertama menurut orang-orang. Iya, hari 7 itu hari apa? Hari ke-8, hari Minggu. Kalau orang Hari Minggu. Kalau orang Yahudi hari Sabtu. Oh, berarti beda. Ya kalau karena mereka hitungannya kan beda orang Israel itu. Ya, siap. Itu kalau di gereja apa saja? Nyanyi-nyanyi lagi Pak Pendeta? Pak Dafar. Itu kalau di gereja Pak Dafar kenapa nyanyi-nyanyi? Ya karena Allah sendiri mengatakan memuji Tuhan untuk dengan rebana apapun harus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nyanyi seperti apa itu? Putar ke kiri. Oh, bukan. Oh. Itu kan bukan. Ini saya tidak tanya berlandaskan dalil ya. Ini kita ngobrol-ngobrol langsung karena beliau ini doakan saja ya. Insya Allah sudah ada WA ini, nanti kita sama dia telepon. Doakan saja. Beliau insya Allah syahadat. Doakan saya teman-teman ya. Doakan saja. Ya. Saya mau tanya Pak Pendeta. Kenapa Pak Dafar? Kenapa kalau di Kristen orang mati itu harus pakai jas? Enggak harus. Itu cuman Enggak harus kok. Pakai baju Nggak biasa harus. boleh. Oh, berarti bukan kewajibannya? Itu dari suku-suku tertentu, tapi itu kan terlalu istilahnya munafik itulah bahasanya. Oh, berarti orang yang pakai jas mati munafik. Ya terlalu banyak yang mungkin ikutin, tapi kan harus di Alkitab nggak pernah mengajarkan itu. Ya.
kalau yang mati begitu dia orang miskin, tidak ada jas, tidak ada pakaian apa saja, begitu buka lemari cuma ada pakaian pramuka, itu boleh? Bebas, semuanya bebas, boleh, boleh, Oh bebas. Pakaian pramuka pun boleh. boleh. Tergantung. Kalau ini, pokoknya ya boleh kalau dimutilasi gitu kan, boleh-boleh aja. Iya, karena itu Kalau bukan sesuatu kalau pakai kalau perempuan pakai kabaya boleh? bebas tuh kenapa? Kayak kebaya Oh merah, bebas. kebaya biru ya. Oh bebas, memang bebas di Kristen itu bebas. Bebas tuh kenapa? Karena tubuh tuh udah jadi mati, jadi kembali ke tanah. Hanya roh dan jiwa tuh tetap hidup. Oke, coba kita kasih naik yang lain dulu. Mudah-mudahan Kristen semua ini. Pati Islam Kristen. Islam, Pati, Bang. ya Islam Kristen. Islam. Oh Islam. Saya izin turunkan dulu ya. Kita carikan Oten dulu ya, Pati ya. Oke. Halo, Ye. Islam Kristen. Halo, selamat malam, loading. Ya, silakan. Oh, enggak bisa open cam. Saya turunkan dulu ya. Ah, sampah kau. Bagaimana bisa disuruh open cam, enggak bisa open cam langsung dia ngamuk. Ya suruh Facebook TikTok enggak ada follower. Nah, itu nggak baik tuh menurut saya. Manusia kadang kan nggak punya etika juga. Padahal ini kan, Iya betul. itu dia nggak punya etika itu. Biarpun Kristen Iya saya dia nggak enggak punya tetap etika itu. kasih senang gayanya, caranya tuh gitu nggak Iya betul. manusiawi. Iya benar itu. Bramanyo Islam Kristen. Halo Bang. Mute dia mute. Bang, ini Fortuner apa Ras ini? Ras ya? Fortuner. Fortuner ini. Wih, Fortuner. Halo? Ini kalau di Surabaya ITC itu lantai 3 ke atas tuh semua ini modelnya warna putih. Kesukaannya loading semua itu. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Iklan dulu kepada itu tim teman-teman yang di bawah, Bang Loading, support mereka yang udah support, terima kasih feedbacknya, thank you banyak udah support gitu kan sama Beladus. Tapi kenapa ya si Loading ini saya cuman ini karena sebelum ada Kristen Oten naik, saya orangnya baik sih sebenarnya, baik banget. Saya cuma nyangkut di sini toh, yang lainnya saya nggak pernah naik. Ya, karena Anda semua sudah mau syahadat nanti insya Allah. Coba sambut dulu. Doi. Halo Bang. Ya halo Bang, Islam Kristen. Sorry Bang, pencet Bang. Oke, siap. Tuh. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Cari yang Kristen betul-betul lah, yang betul-betul mau diskusi ini. Yang naik semua Kristen gila, semua yang naik ini. Cari yang agak-agak waras sedikit seperti inilah, seperti Pak Dafar ini kan, Kristen yang jujur ini. Begini kan enak kalau kita ngobrol sama beliau kan. Ya naik semua gila habis ini. Tuhan satu bilang dua, setelah itu bilang dua, bilang satu. Tapi kalau Pak Dafar sudah bosan ya jadi Kristen atau gimana Pak Dafar? Apa? Sudah bosan jadi Kristen apa gimana? Gak bosan, saya selalu tiap minggu tuh selalu beribadah. Terus kenapa mau masuk Islam? Dia Jumat saya Jumatan. Kalau Jumat kau Jumatan? Iya dekat masjid ini, Masjid Abu Kotak aman itu? Aman lah, kalau saya jaga aman bos. Aman kotaknya tapi isinya? Kosong, nggak ada kotak, nggak ada uang. Tuh kan saya sudah bilang gitu nama kelakuan itulah abang masih di Oten begitu. Inilah dia kan, kotaknya aman tapi isinya yang difokuskan itu.
konyol semua Jumatan selalu keluar, selalu ibadah. Ladusing kalau sambil nyari saya mau ceramah dikit aja, nggak harus. Mau kasih tahu teman-teman Muslim gitu. Kalau tiap Jumat, kan ada yang banyak yang ngaur-ngaur tuh Jumatan, tapi Sudah dia kamu diam dulu situ. Kamu itu bicara 10-12 yang salah. Sama kalian Kristen ini. Diam dulu situ. Cukup. Halo Choi, Islam Kristen. Bang Dava, kapan syahadat? Duh, abang juga ini dibilang Islam Kristen. Host tanya bang, jangan dulu fokus ke narasumbernya. Gitu, biarkan dia, kita jadikan pajangan. Ini murid saya ini. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Oke, sabar kita naikkan yang lain dulu. Ya, sambut tamu dulu. Oyo, ini Oyo. Tanya Islam Kristen begitu. Oyo, Islam atau Kristen? Hoten. Wah. Selamat malam coba, Oyo. Coba bang, siapa bang coba bang Dafar cek sound, cek 1 2 3, coba. Coba cek sound, cek 1 2 3. Siapa saya apa? Iya, Anda coba, Anda cek 1 2 3. 1 2 3. 3 2 1. 3 2 1. 1 dalam 3, 3 dalam 1. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Gimana tuh maksudnya? Makan 3, bayar 1. Makan 3, bayar 1. Buy one. Itulah Tuhan. Buy two. Get one. Doakan teman-teman, gejala-gejalanya seperti Bram ini insya Allah. Siapa tahu habis kita syahadat langsung Tuhan panggil kembali ya. Yang penting dia sudah syahadat kan. Loading udah pernah di Surabaya pernah nggak? Saya kemarin di Surabaya sama Pak Budi Asali itu. Oh ya, Loading aku mau tanya kalau di Jawa itu kan banyak ulama kan pakai apa? Sebelum azan tuh mereka pakai bahasa Jawa tuh apa istilahnya tuh? Saya pakai bahasa Tahu Jawa. sama orang Jawa kan. Kau sudah tahu saya orang Ternate, kau tanya orang Ternate. Nggak usah tanya yang aneh-aneh, minimal kamu fokus saja. Ya semoga saya dapat Tuhan yang benar. Nanti kamu tahu semua itu. Itu namanya apa? Begitu. Coba yang di bawah coba dia. Nanti kamu fokus saja itu nanti siapa Tuhan saya begitu. Oh, pujian. Iya, pujian. Sholat. Kalau apa Pak Dafar ini? Pak Dafar ini memang dari Kristen. Sabar, Pak Dafar ini memang Kristen dari lahir atau Kristen jadi-jadian atau bagaimana? Dari lahir emang. Dari lahir. Oh, Kristen dari lahir. Terus apa yang membuat Pak Dafar mau pindah Islam? Kalau saudara saya ada yang Muslim, saudara kandung. Kakak saya saya tidak tanya inilah kau nih. Yang saya tanya kamu bukan saudara kamu. Betul, apa yang kan compare tuh gini, ini kan edukasi, siapa tahu kakak saya tuh sering, saya kan sekolah tinggal sama dia waktu SMA, sering sholatnya sama suaminya, biasa mereka sholat di kamar gitu kan, ya kelihatan maksudnya gitu, rukun Islamnya wajib jalan, bagus maksud saya tuh. Orangnya sama dua-duanya, kakak saya sama suaminya itu orang-orang Flores, sama-sama orang Kupang, tapi syariatnya. Oh, nanti apalah, nanti kalau saya ke Jakarta, nanti saya hubungi Kodonditan, silaturahmi, kamu diskusi sama Kodonditan, langsung syahadat di situ ya. Boleh lah. Boleh. Iya, tapi nanti di situ apa? Nanti saya foto itu sudah sunat apa betul? Apa? Biar kita cari dokter kan? Apa tuh dokter hewan? Bukan, kita lihat sudah sunat apa belum.
Udahlah, udah. Coba kasih lihat. Mau mata. Doakan saja teman-teman, kalau beliau mau syahadat kita kasih syahadat lah. Siapa tahu begitu syahadat besok dia mati kan, alhamdulillah dia sudah Islam kan? Begitu. Kapok. Doakan saya kan, siapa tahu dia, insya Allah kita nggak tahu kan, Allah ajak dia kok kepada nggak ada naik kebaikan. loading? Fokus inilah, fokus ininya. Narasumbernya fokus dulu biar ini naik. Ini yang nggak ada ini naik. Iya, bilang silakan Kristen naik bantu saya begitu. Oten naik, oten mana otennya? Ya, oke. Assalamualaikum abangku. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau Anda sampaikan, silakan. Bang, aku mau tanya nih bang. Kristen Unitarian itu pemakan B2 nggak bang? Iya bang, nanti ada apa baru kita apa bangnya? Oke bang. Makasih bang ya. Siap. Siap. Masalahnya Pak Pendeta ini cuma Kristen ketempelan. Dia ini Kristen tidak tahu apa-apa. Namanya dia ini dulu pembantu pendeta. Jadi ketika pendeta mau naik mobil dia buka pintu, pendeta mau turun dia tutup pintu, begitu. Saya tuh nggak ngurus oten seperti RK, ED. Saya tuh nggak ngurus, mereka tuh nggak ngurus. Malas ngurusin mereka. Ya beliau ini mau ambil hidayah. Doakan saja teman-teman, doakan saja. Begitu. Karena ini asbabnya kenapa? Karena beliau punya kawan-kawan pekerja di situ semua muslim ya. Di situ kawan-kawan muslim semua kan? Betul, ada 450 staff semuanya muslim. Iya. Ini saya tanya jujur ini demi netizen. Apa yang membuat Pak Dafar tertarik dengan Islam? Syariatnya, syariat Islam. Syariat, aturannya. Ya, hukum ya itu namanya syariat tuh aturannya. Syariat Iya, harusnya betul, luar syariat biasa berarti tuh kan. hukum. Emang di dalam kekristenan tidak ada aturan, tidak ada syariat di dalam Kristen. Ada tapi bebas Bebas ya. Pilihan sesuai. Oh, hati bebas. aja. Makanya itu bisa ya di gereja itu laki-laki nikah dengan laki-laki, gereja memberkati ya. Enggak ada. Bebas begitu. Kalau kami di Islam itu kan, kalau orang sholat itu ada batas, wanita sebelah sini, lelaki sebelah sini dibatasi. Kalau di gereja itu ada ndak yang orang pergi gereja pakai singlet begitu, ada ndak? Jujur ini jujur. Ya bebas. Bebas ya. Itu dulu di depan apa di belakang itu? Bebas karena hati yang hanya hati yang bisa tahu. Iya, jadi itu yang pakai singlet itu pendeta suruh dulu di depan apa di belakang? Depan, belakang, samping, kiri, kanan, bebas saja udah digasnya. Oh, berarti pendeta juga bebas itu? Bebas. Ih, bahaya tuh. Hati itu yang penting, makanya di Kristen tuh hati lebih penting daripada semuanya. Berarti bebas juga ya? Ya. Ya, doakan teman-teman. Jadi dia tertarik karena syariat Islam luar biasa ya. Beliau ini karena memperhatikan syariat Islam luar biasa memang begitu. Karena di dalam kekristenan tidak ada aturan-aturan cara berpakaian. Tidak ada. Kalau terbuka semua. Kalau tertutup, terbuka sedikit kan? Benar kan? Doakan saya teman-teman ya. Kita tidak tahu kan. Ya. Dosa udah ditebus makanya bebas. Ini masalah dosa tebus ini. Pak Dafar. Waktu Yesus menebus dosa itu menurut Pak Dafar apakah semua dosa dia tebus? Bukan menebus dosa, menebus manusia dari dosa. Jadi sekarang manusia tidak berdosa lagi. Kalau menebus dosa bukan berarti manusia tidak berdosa, berdosalah. Dari dasarnya manusia tuh karena esensinya dosa, makanya kita tuh selalu ada dosa yang dikit-dikit. Nah itu karena dosa, dasarnya dosa. Emosional. Kalau dia menghujat. Iya, justru itu dia karena dasarnya dosa, esensinya dosa. Karena hakikatnya udah dosa, maka dia tidak bisa mau kemana susah, harus mengampuni dirinya Jumatan, mingguan, nah itu baru harus mengampuni dosanya. Harus meminta tolong, menyembah kepada Sang Khalik semesta itu.
Nggak ada Oten lagi, kita ke Senayan yang paling longor ini. Silakan open cam. Dia lagi, dia lagi. Naik kan rupa pusing. Coba. Bukan pusing, gimana ya? Gimana? Nggak, kita asik sih dengar dari tadi pembahasan. Apa yang membuat asik? Pembahasan tetapi ini Oten bingung dengan Bibel. Dan itu diakui oleh beberapa pendeta yang naik. Membingungkan sih, bukan cuma Apa? Oten. Sebenarnya semua agama itu membingungkan. Ah, kan? Temanya tulis Oten bingung dengan Bibel, dia pukul rata semua. Nggak nyambung masalahnya kalau ngomong sama dia ini. Itu masalahnya memang nggak kan nyambung. begitu. Sekarang kalau nggak membingungkan, kenapa harus diargumentasikan? Kenapa harus dibahas? Kenapa harus ada apologet Muslim? Kenapa harus ada apologet Kristen? Logikanya kan begitu. Berarti kan membingungkan sampai menjadi sebuah argumentasi pembahasan. Kamu bingung nggak? Nggak Dengan final. Bibel kamu? Oke, kamu bingung nggak dengan Bibel kamu? Ya kalau kita Jujur. nyanda bingung sih, karena kan Oke. agama imani aja. Oke, sabar itu dulu. Ah, ini sudah kelihatan bingungnya. Kamu tidak bingung dengan Bibel kamu. Coba saya tes kebingungan kamu, betul apa tidak perkataan kamu bilang tidak bingung. Di dalam Yohanes 14:1 itu ada berapa yang harus kita percaya di situ? Bacakan Lot, kita kan sudah tahu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, percaya juga kepada dia sebagai utusan Allah, sebagai nabi, sebagai rasul. Bingung kan sebagai saya imam. bilang kan? Dengar baik-baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Apa yang bingung? Dua. Oke, dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Di situ enggak ada rujukan siapa Tuhan, siapa bukan. Di situ hanya menyebutkan ayat itu, percayalah pada. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada dua yang harus kita percaya di situ. Betul. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Di antara dua itu. Emang ada ayat yang menyebutkan Tuhan di situ. Di situ kan hanya bilang percayalah kepada Tuhan langit dan bumi dan percayalah kepadaku. Kan ya enggak ada ayat yang bilang Tuhan. Kalau dia bilang percaya. Dan nyambung kan, sudah saya bilang kan. Dan nyambung.